Ya, untuk kisi-kisi materi PS Matematika 4, Ibu ada 2 materi. Yang pertama itu ada perbandingan. Materi yang kedua itu ada aritmatika sosial atau armedsos. Untuk perbandingan, soal-soal yang keluar di materi perbandingan, itu yang pertama adalah soal yang berkaitan dengan skala pada peta, atau skala pada gambar, ya. Kemudian jarak pada peta, kemudian jarak sebenarnya. Nah, kalau kalian masih ingat, di sini ada segitiga pintar. Ya kan, ada segitiga pintar nih. Ada yang masih ingat yang paling atas ini? Di sini diisi apa? Yang paling atas ada yang masih ingat? Ini berkaitan dengan skala pada peta, jarak sebenarnya. Skala S, ini JP, ini JS. Yang di atas ini apa? Ayo, masih ingat nggak? JP. Iya, JP. Jarak pada peta. Berarti yang di sini adalah S. S, ini JK. JS. Betul, ya. Kok JK? JK Rowling. JPS, JS. Kalau JP jarak pada peta, itu berarti rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya yang ditanya berarti mencarinya jarak pada peta dibagi skala. Kalau skala berarti jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ya, pemisah ini itu memudahkan kalian untuk mencari masing-masing yang ditanyakan. Oke, itu perbandingan. Kemudian yang kedua adalah tentang ukuran pada gambar. Pulpennya nih kurang nyata. Bentar. Ukuran pada gambar. Ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Contohnya gimana? Contoh soalnya gini. Pada gambar, ada sebuah pintu yang berukuran panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm. Jika pintu sebenarnya berukuran dengan panjang 40 meter, berapakah ukuran lebar pintu sebenarnya? Nah, itu pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai, misalnya di sini ada 2 nilai, nilai A dan nilai B. Apa yang terjadi dalam perbandingan senilai? Seperti apa kejadiannya? Perbandingan senilai itu yang kayak gimana sih? Ada 2 nilai nih, terus kenapa nilainya? Ada yang masih ingat perbandingan senilai? Perbandingan senilai ketika A bertambah, B-nya juga bertambah. Contohnya, ketika kamu di toko buku, kamu membeli banyak buku. Semakin kamu menambahkan buku tersebut,
nominal yang akan kamu bayarkan pasti juga semakin bertambah. Betul kan? Semakin banyak misalnya kamu melihara kucing di rumah. Semakin banyak kucing yang kamu pelihara, semakin banyak makanan yang kamu berikan, ya kan? Yang tadinya mungkin 2 kucing cuma cuma 1 karung misalnya 2 kucing ya. Untuk sebulan 2 kucing 1 karung, ternyata kalau misalnya kucingnya punya anak, anaknya ada 4, jadi ada 6 kucing. Kalau 6 kucing berarti karungnya juga, makanannya juga semakin bertambah, ya kan? Nah, seperti itu perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, berarti gimana? Ada 2 nilai juga. Tapi ketika A bertambah, B-nya ini berkurang. Kebalikannya. Atau ketika A berkurang, B-nya bertambah. Ya, jadi dia terbalik nih. Dia selalu berlawanan arah. Contohnya apa? Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Perbandingan berbalik nilai. Coba diingat-ingat, perbandingan berbalik nilai, contoh kehidupan sehari-harinya seperti apa sih? Siapa yang masih ingat? Contohnya, misalnya, kemarin habis Lebaran, ya kan? Mungkin ada yang pulang kampung atau ke rumah saudaranya, ketika kalian naik mobil, laju kecepatan mobilnya ditambah, otomatis waktu yang diperlukan untuk mencapai rumah tersebut lebih singkat, ya kan? Lebih berkurang, ya nggak? Jadi di situ ada kecepatan laju, tapi durasi waktunya berkurang. Itu adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Atau misalnya, tadi nih, kucingnya lahiran kan, terus misalnya mau buat rumah kucing. Mau buat rumah kucing, misalnya butuh 1 tukang. Ternyata kalau misalnya butuh waktu yang lebih cepat, itu kalau tukangnya ditambah, hasilnya lebih cepat selesai kan? Jadi penambahan tukang tersebut ternyata akan mempercepat waktu yang dipergunakan untuk membangun rumah. Itu salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Gitu. Ada lagi nggak yang punya contoh lain? Banyak ya, di kehidupan sehari-hari ada banyak. Yang berikutnya ini nomor 4 di atas saja ya, perbandingan bertingkat. Maksudnya perbandingan bertingkat itu seperti ini. Yang bentuknya itu A banding B, B banding C. Nah, biasanya nilai B-nya ini dia berbeda. Misalnya A banding B sama dengan 1 banding 2, sedangkan B banding C itu sama dengan 3 banding 5. Perbandingan A banding B banding C berapa? Nah, berarti kan di sini kita bisa tulis A banding B itu kan 1 banding 2. B banding C 3 banding 5. Nah, ini caranya adalah kita kali. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Kalau ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ya berarti nggak apa-apa. Tulis 3 banding 6 banding 10. Tapi kalau tidak bisa kalau masih bisa disederhanakan, berarti kita bisa sederhanakan ke bentuk yang lebih kecil lagi. Itu adalah perbandingan bertingkat. Nanti tinggal bagaimana modifikasi soal yang ditanyakan. Misalnya jumlah perbandingan B dengan C. Atau misalnya perbandingan A dengan perbandingan C, atau misalnya dikalikan berapa, nanti modifikasi soalnya kalian bisa ingat-ingat lagi dari soal yang pernah Ibu sampaikan di kelas, baik itu di tugas buku paket, eLabs Cloud, ataupun di Google Classroom. Ya. Jadi nanti ini Ibu hanya memberikan teori-teori, Ibu hanya memberikan kisi-kisi, tapi untuk latihan soalnya, kalian nanti bisa cek di tugasnya, direpetisi lagi ya. Salah satu contoh atau salah satu tips supaya kalian bisa lebih memahami sebuah materi adalah merepetisi. Mungkin kalau kalian ingat generasi muda berakhlak mulia, mah aku tuh nggak pintar matematikanya, aku tuh ngitung-ngitungannya lemah banget mah, atau Bu gitu ya. Mungkin curhat ke mamanya, atau mungkin kamu merasa tidak pandai di bidang matematika, tapi sebenarnya kamu bisa memahami materi tersebut dengan cara merepetisi, mengulang.
Atau bahkan yang sudah paham pun, mungkin yang suka matematika, yang sudah paham ketika lagi ngerjain soal, tiba-tiba bisa aja blank gitu ya. Nah, tipsnya itu adalah merepetisi. Dari repetisi, kamu akan lebih menyerap ilmunya, akan terekam di memori kalian, di lobus frontal, itu akan terekam lebih lama. Sama kayak misalnya kamu lagi suka dengerin lagunya BTS misalnya. Wah, lagu BTS enak banget nih gitu kan. Semakin sering kamu mendengarkan, diulang, direpetisi, nanti lama-lama jadi hafal, ya kan? Mungkin ada yang suka ngedance K-pop juga gitu. Kalau kamu sering lihat videonya, gerakannya, lama-lama kamu jadi ikutan goyang-goyang sendiri kan, jadi tahu sendiri kan gerakannya. Nah, itu karena apa? Karena ada repetisi, sehingga di situ akan terekam di memori, di lobus frontal, jadinya akan lebih mudah untuk kalian mengingat sebuah materi. Jadi akan lebih paham. Sama itu juga berlaku di materi matematika ataupun di pelajaran, ya. Jadi soal-soal yang kemarin mungkin udah pernah kalian selesaikan, supaya kalian bisa ingat lagi, di repetisi. Gitu. Yang paling tahu kalian tipe belajarnya seperti apa itu adalah diri kalian sendiri. Ada yang mungkin audio, ada yang mungkin visual, ada yang mungkin kinestetik, ada yang mungkin audio visual, ada yang mungkin ada gabungan gitu ya. Jadi itu disesuaikan dengan kemampuan kamu sendiri, anak ya. Oke, ini untuk yang perbandingan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau disampaikan atau ada ya soal yang mungkin kemarin sempat belum dibahas terus mau ditanyain lagi, boleh, untuk materi perbandingan? Ya, jadi untuk yang perbandingan, tadi yang perlu diperhatikan itu adalah skala pada peta, jarak sebenarnya ini biasanya yang kurang teliti itu adalah di satuannya. Ya, satuannya ini biasanya kalau jarak pada peta dia satuannya sentimeter. Jarak sebenarnya itu bisa meter, bisa kilometer, ataupun bisa yang lainnya. Jadi satuannya tentunya di sini harus sama, ya. Karena ada opsi yang misalnya 16, 160, 1600. Nah, ini yang padahal di sini soalnya satuannya itu kilometer. Jadi di sini harus hati-hati. Ya, perubahan satuannya harus lebih dicek lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk perbandingan? Pertanyaan bagus ini tadi dari Keisha. Dicek ya, bagi yang Ibu sangat mengapresiasi siswa-siswi yang bertanya, Bu, apakah tugas saya sudah lengkap? Bisa dicek di Google Classroom. Kalau di Google Classroom-nya sudah mengumpulkan, ya berarti kamu sudah lengkap tugasnya. Tapi kalau belum mengumpulkan, ya berarti harus segera dikumpulkan. Ya, tadi Ibu sudah informasi terkait tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Ada lagi untuk perbandingan yang lainnya mungkin? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Armedsos ya, karena waktunya terbatas. Jadi ini Ibu langsung saja kita melanjut ke materi Armedsos. Yang pertama, soalnya itu pasti berkaitan ya. Yang pertama, soalnya itu pasti berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Ya, ini diingat-ingat lagi nih. Ketika untung berarti harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Berarti cara mencari nominal untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Kalau rugi, harga belinya lebih besar, berarti harga beli dikurang harga jual. Kemudian yang kedua, persentase untung dan persentase rugi. Siapa yang masih ingat rumus persentase untung, persentase rugi? Ayo, siapa? Rumusnya apa? Mencari persentase untung dan persentase rugi. Untung dibagi modal dikali 100. Untung dibagi modal atau harga beli dikali 100%. Betul, Fafa ya. Kalau persentase rugi? Tinggal diganti ya, U-nya jadi
rugi. Per harga belinya tetap. Jadi pada dasarnya mencari persentase untung ataupun mencari persentase rugi, itu kita harus tahu dulu nominal keuntungannya berapa, dibagi nominal harga belinya, baru dikalikan 100%. Kemudian yang ketiga, ternyata untung dan ruginya sudah diketahui, dan yang ditanyakannya itu adalah harga jual dan harga beli. Ya, harga jual atau harga beli biasanya salah satu pertanyaannya, dan ini pertanyaannya biasanya menjebak, jadi kalian harus hati-hati. Kadang ada beberapa pertanyaan yang berapakah harga jual per pulpennya, persatuan harganya, bukan total keseluruhan harga jual, tapi harga jual per pulpennya. Jadi misalnya contohnya gini, seorang pedagang membeli satu lusin buku tulis. Nah, berarti kalian harus tahu tuh satu lusin itu berapa buah, satu kodi berapa buah ya. Kemudian seharga sekian rupiah. Pedagang tersebut menginginkan keuntungan sebesar Rp20.000. Berapakah pedagang tersebut harus menjual buku tulis per satuannya? Nah, itu nanti jangan bingung ya, kan kita udah pernah kan dibahas untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Berarti kalau mencari harga jual, itu seperti apa ya? Kemudian yang keempat itu adalah tentang rabat. Apa itu rabat? Diskon. Iya, diskon. Rabat atau diskon atau potongan harga. Nah, biasanya rabat atau diskon atau potongan harga ini dia disajikannya dalam bentuk persen. Diskon 50%, diskon 20%. Nah, berarti ya mudah, cara mencari potongan harganya itu adalah 20/100 dikalikan dengan harga awalnya. Cuma tinggal bagaimana modifikasi soalnya. Di buku paket pun itu soalnya dimodifikasi ya. Diskon dari harga 20% itu hanya untuk berlaku sampai Rp100.000, sisanya diskon 15%. Nah, gitu ya. Nanti kalau mau dibahas pun boleh. Kemudian nomor 5 itu bruto, neto, tara. Siapa yang masih ingat bruto itu apa? Masih ingat kan bruto? Bruto itu apa? Kayak berat keseluruhannya gitu, yang termasuk isi terus kayak karung-karungnya gitu. Iya, betul sekali. Bruto itu adalah berat kemasan ditambah berat isi. Kalau neto? Isinya doang. Isinya, Iya, berat isinya aja. Kalau tara? kemasannya. Kemasannya saja, ya. Bruto itu nama lainnya berat kotor, neto itu berat bersih, ya. Jadi kalau misalnya diketahui seorang pedagang membeli satu peti jeruk dengan berat kotor, nah berarti itu satu peti jeruk itu adalah berat kotornya misalnya 40 kg. 40 kg-nya itu adalah total dari isi si jeruknya itu aja sama si petinya, itu 40 kilo. Atau bisa juga, ini soalnya itu kan biasanya berkaitan dengan keuntungan, kerugian, atau harga jual atau harga beli ya. Ini ada kaitannya dengan nomor 1 dan nomor 3. Ataupun nomor 2 juga ada relasinya. Taranya ini biasanya dalam bentuk persen. Dengan tara 5%. Nah, tara ini nggak usah bingung kalau ada kata keterangan taranya 5%, 5% itu kan berarti 5/100. Tinggal dikalikan aja dengan brutonya. Ya. Jadi mencari berat tara, ya, mencari berat kemasan itu adalah 5/100, misalnya 5% gitu ya, 5/100 dikalikan dengan berat kotor atau bruto. Nah, nanti udah dapat taranya berapa, tinggal dapat netonya. Kalau brutonya tadi 40 kilo, taranya berarti berapa? Brutonya 40 nih. Berarti coret-coret, ya kan? 4 kali 5, 20, 20 bagi 10, 2. Berarti netonya adalah bruto dikurang tara. Brutonya 40, taranya 2 kilo. Berarti netonya 38 kilogram. Nah, nanti dari neto sini baru kamu bisa mencari oh harga jualnya gitu. Jadi kayak misalnya nih kalau pedagang itu mau jualan, biasanya dia tuh beli banyak kan? Beli banyak, satu peti.
ya 40 kilo, baru nanti sama dia dijual per kilonya berapa. Tapi kan itu kan ada berat petinya, jadi otomatis petinya nggak mungkin dia hitung beratnya. Pasti akan yang diambil itu netonya aja, si jeruknya aja, baru nanti dijual per kilonya berapa. Itu ya, nomor 5. Kemudian nomor 6, ini adalah bunga tabungan. Biasanya dalam sebuah bank dia punya suku bunga yang berbeda-beda, dan soalnya itu biasanya pertanyaannya gini. Andi menabung di bank B, misalnya di bank B, menyetorkan uang sebesar Rp20.000. Suku bunga bank tersebut adalah 10%. Jika Andi ingin mengambil uang tabungannya pada bulan ke-8, berapakah uang yang diambil? Maksudnya berapakah total uang yang diperoleh Andi? Ini rumusnya adalah B/12. Karena bunga tabungan ini dia jangka waktunya 1 tahun ya, dikalikan dengan suku bunga, dikalikan dengan modal. B-nya ini pada bulan keberapa si Andi mau mengambil? Oh, pada bulan ke-8 per 12. Suku bunganya 5% atau 10%. 10 per 100. Modalnya berapa? Yang tadi disetorkan si Andi itu dikalikan ya. Kemudian nomor 7 ini ada pajak. Pajak itu ada PPh, pajak penghasilan, kemudian ada PPN. PPh ini pajak penghasilan misalnya seperti gaji, ya. Kalau PPN ini lebih kepada kalian makan di restoran. Makan di restoran biasanya ada pajaknya 10%. Kemudian kalian belanja di toko gitu ya, misalnya ada PPN-nya 10%. Jadi bisa dibilang PPN ini merupakan pajak yang harus dibayarkan lebih ketika kamu membeli suatu barang. Dan ini biasanya satuannya dalam persen juga, jadi tinggal dirubah aja. Kalau misalnya 10% ya berarti 10/100. Kalau 5%, 5/100. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk Armedsos?